Karena merasa diri ketika melihat orang lain, aduh orang lain mah punya kelebihan misalnya. LBK curhat Curhat langsung bareng BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di konten CLBK curhat langsung bareng BK. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih ini Bapak Jirin? Oke, ini Permintaan ya? Permintaan yang paling banyak di Q&A waktu di Instagram itu ya Pak Iya. Iwan. Jadi paling banyak diminta dan paling banyak ditanyakan tentang apa ini insecure Pak Iwan. Insecure ya. Betul, insecure. Jadi ada beberapa hal yang kami akan jelaskan sedikitnya ya. Nanti kalau misalnya kurang paham boleh ditanyakan di kolom komentar atau misalnya chat pribadi atau lewat email BK ya teman-teman. Ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tanda-tanda, yang ketiga adalah cara mengatasinya. Karena memang insecure ini sering terjadi mungkin pada remaja Pak Pada Iwan. remaja. Dan ngomong-ngomong, ini harus dibahas kita ini. Kita tidak sedang di ruangan BK sekarang Pak ini. Iwan. Tapi Ini- bukan dalam ajang, bukan promosi ya. Bukan. promosi. Kita ini di mana? Di hutan Di ya. hutan rimba. Hutan rimba yang banyak pohon. Pohon pinus. pinus, Pohon betul. pinus. Betul, iya. betul. Kita di luar ini memanfaatkan alam karena kebetulan terkadang jenuh dengan hal yang seperti itu ya Iya. Pak Iwan ya. Dan Jadi- kita memanfaatkan. Di samping BK adalah sahabat siswa, BK juga adalah sahabat Sahabat alam. alam. Nah, alam, itu. alam. Bukan Yang- alam badukun, bukan ya. Apalagi alam goib. Alam Ini goib. kita tidak di alam belum, goib. belum Pak pernah Iwan. ke alam goib. Iya, betul. Mungkin Bapak Jin udah siap ke alam goib. Alam mahsyar Pak Iwan. Ya, oke, kita langsung saja Pak Iwan Langsung karena saja, kalau ya. ngobrol biasanya 1 jam kita 1 jam, iya. ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa. Kita langsung saja ini ke insecure Pak Iwan. Iya. Insecure ini sering terjadi di remaja sekarang, bahkan anak-anak yang datang ketika melihat orang lain yang lebih, dia berkata, aduh Pak, kok saya merasa insecure. Terus insecure itu apa sih Pak? Nah gitu, anak-anak Itu sering termasuk bertanya itu juga. tanda-tanda dari insecure. Iya, betul. Merendahkan diri sendiri. Ah, Bukan tawadu itu. Bukan, jadi rendah diri, Rendah bukan diri. rendah hati ya. Rendah diri. Harus dibedakan antara rendah hati dan rendah diri. Jadi insecure itu merendahkan diri berarti ya. Bisa jadi begitu atau atau- perasaan yang tidak nyaman Oke, tidak nyaman. karena tidak percaya diri atau berangkat dari rasa malu atau cemas. Oke. Berarti ada rasa, berarti perasaan dulu ya. Ya, Berarti perasaan. insecure itu sebuah perasaan Ketidaknyamanan. dalam diri, bisa jadi karena dia rasa malu terhadap dirinya mungkin ya. Ya. Rasa malu tentang keadaan dirinya boleh, mungkin keadaan dirinya itu bisa dilihat dari fisiknya Iya. ya. Mungkin dari keadaan potensi dirinya, bakatnya, mungkin ya seperti itu. Kalau fisik mungkin dari ya tampilan badan dan lain tampilan. sebagian penampilan, mungkin seperti itu. Jadi insecure itu yang paling penting dipahami oleh teman-teman, kata Pak Iwan tadi, bahwa itu adalah perasaan minder, tidak percaya diri, rasa malu terhadap diri sendiri. Oke, itu ya yang harus jelas. Jadi perasaan yang ada dalam diri. Nah nanti pun itu orang yang insecure itu akan menimbulkan rasa ketakutan. Oke. Oke, ketakutan. Tapi bukan takut terhadap roh halus. Oh, bukan. horor ya. Arwah gentayangan, bukan itu. Takut terhadap diri sendiri. Jadi jijik mungkin. Jijik terhadap diri sendiri. Soalnya lebih cenderung betul, menimbulkan betul. kekurangan dibandingkan Iya, iya. kelebihan. Memunculkan kekurangan dalam dirinya. Ada yang selanjutnya adalah tanda-tandanya adalah menghindari interaksi dengan lingkungan. Oke, berarti kan itu dampak dari mungkin sering membandingkan diri dengan orang lain ya Pak Iwan Iya. ya. Akhirnya tidak mau bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan yang ada karena merasa diri ketika melihat orang lain, aduh orang lain mah punya kelebihan misalkan. Wah, Apa orang contohnya? lain. Wow gitu ya. Mm-mm. Megang HP bagus, wow kok aku mah nggak bisa, atau orang lain kok bisa secantik itu, kalau aku kok nggak, kayaknya jelek ini gitu ya. Padahal semua perempuan itu cantik. Cantik. Kalau laki-laki ganteng ya, Ganteng. perempuan cantik, laki-laki ganteng pastinya. Nah itu mungkin itu dampak dari insecure tadi, interaksi yang kurang. Iya, Bapak Jin. betul. Selanjutnya Bapak Jin, Mm-mm. tanda-tanda insecure merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi diam aja nih, Oke, gimana terkurung tuh? di zona nyaman. Terkurung dengan nyaman, iya betul. Jadi nggak mau melakukan hal yang baru. Iya.
merasa nyaman dengan keadaan, mungkin keadaan itu bisa menjebak dia malahan lebih terpuruk terpuruk bisa lagi, jadi, ya, lebih bisa terpuruk. jadi seperti itu. Karena orang yang insecure itu memandang dirinya tadi kekurangan dalam dirinya, sehingga dia Nggak mau, terjebaklah di zona nyaman itu. jadi gitu. tertirani. Padahal kalau dia merasa tidak nyaman dalam suatu lingkungan tertentu, ya kita harus melakukan hal yang baru, mungkin Hal gitu yang baru biar nggak jenuh. Terus yang selanjutnya nih Pak Fajri, bacakan lagi Pak Iwan. kerap membandingkan diri dengan orang lain. Ini udah disinggung. Ini udah tadi. disinggung tadi Pak Iwan. Iya. Gimana nih? Kan kadang-kadang orang merasa tidak puas dengan dirinya ya. Setiap orang pasti ada perasaan itu. Gimana nih Pak Iwan, pernah nggak membandingkan diri Pak Iwan yang membuat malahan itu, kalau membandingkan misalkan itu membuat motivasi itu bagus. Tapi ini mah membandingkan dengan orang lain yang membuat malahan Pak Iwan jatuh. Jatuh dan down. Dan Nih down. teman-teman nih, yang saya pernah alami bahwasanya konsepnya sangat sederhana. Di atas langit masih ada langit. Di Betul. atas orang yang ganteng pasti ada orang yang ganteng. Seharusnya orang yang ganteng itu harusnya terima kasih kepada orang yang jelek. Orang yang jelek itu adanya orang ganteng. Betul. Biasanya kan logikanya gitu. Tapi kalau saya pribadi tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng, semuanya sama saja. Hanya itu mah kembali lagi basicnya penilaian terhadap diri sendiri, gitu. itu saja ya. Oke. Yang selanjutnya Pak Iwan, yang kelima nih. Haus akan pujian dan pengakuan diri orang lain. Nah, ini nih yang paling bahaya. Haus akan pujian dan penilaian dari orang lain. Ya, karena mungkin merasa dirinya rendah tadi ya Pak Iwan, merasa diri banyak kekurangan, sehingga memunculkan mungkin suatu kelebihan tertentu, yang kelebihan itu hanya untuk supaya si dia tadi dipuji sama orang lain. Iya. Ini Nah, itu- sangat terjadi di oleh remaja yang Iya, sering betul. pegang HP, dia tag foto yang menurut dia Malah adalah iya, betul. kelebihan yang sangat sempurna, terus dijadiin status WA. Setiap detik, setiap menit dia lihat status WA-nya, apakah ada like dari Ada orang like. lain, Nah. apakah ada komen dari orang lain. Itu adalah Oke, tanda-tanda Oke, insecure betul. itu. Karena memang sekarang mah kita kembali ke media sosial ya. Iya. Kalau dulu mah tampilan gitu ya, jalan-jalan. Iya. Karena sekarang mah kita basicnya di media sosial. Jadi tanda-tanda insecure itu seperti tadi, dengan terus memantau media sosialnya. Aduh, ini kok sedikit nih yang like, Iya. ini kok ini. Akhirnya ingin dipuji dan ingin banyak komen, banyak Iya. like dan lain sebagainya. Haus dan Haus lapar dan pujian lapar akan orang pujian. lain. Nah, itu ya. Itu juga bisa dikatakan tanda-tanda insecure. Iya, tanda-tanda insecure. Oke. Artinya banyak ya. Iya, betul. Nah ini nih jadi problem buat remaja. Gimana sih cara mengatasinya? Kita akan bahas satu persatu ya. Betul. Tapi nggak bakalan secara spesifik karena emang durasi waktu teman-teman ya. Nanti aja tanyain di email BK atau kolom komentar ya. Iya. Yang pertama nih, Bapak Haji, cara mengatasinya adalah tulis kata-kata yang positif. Oke. Nah, ini berkaitan dengan kata-kata positif, karena kalau diingat saja tanpa ditulis biasanya lupa Pak ya. Iya. Nah, tulisan itu adalah cara mengingat lebih tepatnya. Iya. Kemudian jangan hanya ditulis dan disimpan, tapi sebaiknya memang ditempelkan di tempat-tempat yang terlihat oleh kita. Tempat-tempat Berarti strategis ya, betul, kayak Pak misalnya Iwan. kaca kalau Kaca, perempuan. Kalau perempuan karena sering ngaca ya, perempuan. Kalau laki di WC mungkin pintu WC. Oh, di pintu WC, karena laki-laki sering ke WC gitu. Sering ke kesimpulannya. WC, sering mandi ya. Oh, sering mandi. Kakunya ngapain kan di WC? Iya, Sering bawa HP gitu ya, sering tempelin di kaca. Berarti itu ya, jadi tulis kata-kata positif yang terlihat boleh di buku, di catatan dan lain sebagainya. Iya. Terus yang kedua Pak Yan, saya bacakan ini, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sportif. Sportif berarti kan yang mendukung ya. Mendukung. Mendukung kamu, yang tidak menjatuhkan diri kamu. Jadi kelilingi dengan orang-orang, karena apa? Katanya lingkungan itu berpengaruh terhadap diri kita Pak Iwan. Lingkungan yang mendorong kepada hal-hal yang positif itu bisa jadi membangun rasa percaya diri terhadap diri kita semua. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang lingkungannya memang tidak positif, tidak suportif tadi ya, marah cenderung menjatuhkan, itu kan menurut ini dihindari saja. Soalnya gini tuh, ini catatan nih buat sahabat sejati itu adalah yang mengingatkan tentang kebaikan, yang mendukung dalam kebaikan, bukan yang mendukung dalam kejelekan. Betul. Biar teman-teman kalian juga artinya bangkit dari rasa yang terpuruk. Karena gini, kadang-kadang remaja sekarang, kok kamu ngelarang saya terus sih, kamu itu bukan teman saya, kan ada yang berpikir seperti itu, padahal yang mengingatkan itu malahan adalah teman-teman yang sejati. Gitu. Ya, bukan ketika misalkan kita salah, diamin dan dia teman aku, kasihan, bukan seperti itu ya Pak Iwan. Sahabat sejati mah nggak bakalan ngejatuhin lah intinya itu. Terus selanjutnya nih Pak Fajrin, ya, lupakan masa lalu. Aduh,
Lupakan masa lalumu ini. Ludah deh ya. Lupakan masa lalu. Kadang susah. Kalau saya pribadi nih Pak Haji, betul, susah. betul. Gimana Saya ini? orang yang artinya nggak mau mengkhianati sejarah dan nggak mau lupa dengan sejarah. Tapi kadang sejarah yang dulu yang pernah saya alami itu kayak sejarah G30 SPKI Iya, Pak iya, Haji. Penuh betul, dengan betul, pengkhianatan, pengkhianatan, penderitaan. tapi membuat saya lebih bangkit Oke. dan membuat saya itu jadi mentalitas jiwa betul. kesatria Bapak Haji. Artinya yang tadi saya pahaminya dari Pak Iwan tadi bicara tentang masa lalu, itu masa lalu menjadikan sebuah pelajaran berarti ya Pak Iwan untuk bangkit di masa depan. Nah, ini mungkin yang dimasukkan yang di sini cara mengatasinya, bisi lupakan masa lalu itu kalau masa lalu itu malah membuat tidak terpuruk. Iya. Hanya terjebak di masa lalu, dapurnya seperti itu. Tapi kalau misalnya analoginya seperti kaca nih, kalau masa lalu mah kayak spion aja. Betul. Cuma dilirik. Sewaktu-waktu saja. Layar yang besar itu ada di depan, kaca mobil tuh yang di depan. Itu lebih masa depanmu lebih luas dibandingkan spionmu. Jadi jangan terlalu memikirkan masa lalu. Kamu punya masa lalu dan kamu juga punya masa depan yang lebih cerah dibandingkan masa lalumu. Karena Pak Iwan itu sangat pakar masa lalu ya. Masa lalu karena pakar sejarah gitu Pak Iwan ya. Iya, prasejarah itu. Zaman dinosaurus ya. Oke. Langsung saja Pak Fajri, yang keenam adalah lakukan hal-hal yang positif. Itu memang yang paling penting, hal-hal yang positif yang membuat kita mungkin saja ketika orang yang merasa insecure itu belum menemukan bakat dan potensi dirinya. Ya kemungkinan bisa jadi besar itu. Karena dengan melakukan hal yang positif kita bisa menemukan potensi kita. Jadi fokusnya kepada kelebihan kita. Hal-hal yang positif kita lakukan saja gitu ya. Seperti itu mungkin. Dan jauhi hal-hal yang negatif ya. Iya. Kita harus move on dari kesalahan. Iya, terus yang selanjutnya ini konsultasi dengan seseorang. Ini pas banget kalau teman-teman ada masalah bisa langsung chat pribadi ya. Bisa ke nomor saya mungkin ya. Pak Iwan memang itu. Jangan ke nomor Pak Fajri, apalagi malam-malam. Pak Iwan itu orang yang on sampai jam 2. Iya, karena saya itu emang orangnya freelance. Dari pagi sampai pagi lagi Pak Iwan itu boleh di chat. Boleh di chat. Iya, boleh di chat, boleh ditelepon tidak nih Pak? Kalau ditelepon boleh, asal jangan video call. Oh, jangan video call. Jadi orang yang tepat yang bisa mengarahkan pada hal-hal yang tepat. Jangan curhat ke siapapun yang malah itu membuat masalah tidak selesai. Artinya masalahnya makin bertambah. Jadi ini bisa jadi solusi yang tepat untuk curhat pada orang yang tepat. Iya. Bisa ke BK. Silakan ya teman-teman. Asal jangan ke dukun. Nah, karena sekarang ini zamannya dukun. Ingin yang cepat-cepat Pak Iwan. Iya. Jadi miris ya kalau saya lihat media gitu. Ketika ada kesurupan, peran Ustadz itu nggak ada Pak Fajri. Nggak apa-apa lah, itu orang lain. Itu orang lain ya. Zaman sekarang itu zaman yang luar biasa Pak. Yang selanjutnya Pak Fajri, temukan kelebihan-kelebihan. Kelebihanmu. Jadi temukan berarti aktivitas yang produktif, jangan fokus pada kelemahan tadi. Ya, karena prinsipnya setiap orang itu memiliki potensi, itu Pak Iwan yang harus menjadi tekanan teman-teman supaya tidak insecure ini. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Jangan fokus pada itu, tingkatkan kelebihannya. Ya, sehingga ketika mungkin ini contohnya Ronaldo itu ya, atau Messi. Mungkin ketika di tes RPL mungkin DKP itu mungkin kesulitan ya, karena sangat mungkin. Tapi dia memunculkan kelebihannya di bidang sepak bola. Nah, Pak Iwan misalkan. Saya mungkin kelebihannya pinter ngomong, pinter ngebacot, pinter ini ya. Tapi banyak sekali kekurangan saya, tapi saya tidak fokus terhadap kekurangan, tapi lebih mengasah kelebihan yang satu itu saya miliki. Sehingga yang paling banyak dilihat orang lain adalah kelebihan. Padahal mah banyak kekurangan, tapi tidak berfokus pada itu. Kan itu kuncinya ya. Dan terakhir bukan Pak Iwan. Terakhir yang ke-10 nih. Oh, ini fight ini ya, bertarung ini. Lawan terus insecure dengan perkataan positif. Tadi dituliskan, sekarang diucapkan. Oke. Misalkan ada orang yang tidak percaya diri dengan keadaan dirinya. Mungkin ada kata-kata positif. Iya. Yang sering saya lakukan adalah sugesti terhadap diri sendiri. Aku bisa. Aku bisa melebihi orang yang orang lain lah gitu. Oke. Kadang itu sangat membantu memotivasi itu.
karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, ya itu akan berpengaruh terhadap perbuatan. Iya, Ya. apalagi dilakukan secara Ya, ulang-ulang secara gitu. berulang-ulang. Sugesti positif. Jadi kata-kata positif selain tadi dituliskan itu yang awal dan terakhir itu lawan terus dengan sugesti-sugesti positif. Dan intinya menurut saya Pak Iwan, intinya bahwa kita memang kembali ke basic, kita bersyukur aja terhadap apa yang ada dalam diri kita. Iya. Ya, karena mungkin saja insecure itu banyak menilai kekurangan yang ada dalam diri kita. Berarti menilai kekurangan itu berarti kurangnya rasa bersyukur mungkin ya Pak Iya. Iwan seperti itu. Atau lebih sibuk menilai kelebihan orang lain. Nah, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Kita mah syukuri aja. Kekurangan dan kelebihan ketika disyukuri akan menjadi nikmat yang Betul. sangat besar. Betul. Nah, itu. Jadi orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya katanya Iya Pak Iwan. gitu. Sebenarnya nikmatnya dalam memandang dirinya sendiri, ya nikmatnya mungkin dia ketika membangkitkan semangat dalam diri gitu. Tidak terus-terusan memandang bahwa dirinya lemah daripada orang lain. Gitu. Oke, mungkin tagline-nya ini Pak Iwan. Jangan insecure tapi harus bersyukur mungkin. Nah, ya. itu. Betul. Jangan insecure tapi harus bersyukur. harus bersyukur. Oke, itu Itu tagline-nya ya. terakhir berarti kita tagline-nya. Ya. Jadi save atau garis pagar atau Ya. apa itu bahasanya? Pagar, ya. Pagar, Pagar. makan tanaman. Pagar. Oke. Jangan insecure, Tapi harus bersyukur. Oke. Itu saja teman-teman ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada pertanyaan silakan chat ke nomor kami atau misalnya bisa ke email BK ya Pak Bajri. Nanti akan muncul di sini ya, muncul di Ya. sini. Kan dimunculkan oleh Bu Salma itu. Iya, Bu Ya. Salma. Nanti Nanti, di betul. konten selanjutnya Nah. kita akan Kedatangan kedatangan bukan tamu, Ya, bukan bukan. tamu, tapi super saya ya. itu super saya. Supernova ya. Namanya itu Oke, Bu Salma Bu ya. Salma. Gadis yang paling cantik Iya, di BK. di BK. Karena perempuan satu-satunya, satu-satunya. betul. Kalau kita mah paling Tidak datang apa-apa. berdua gitu. Berdua. Ya. Itu Oke, saja itu ya Pak saja. Bajri. Ya. Kita akhiri ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Tadi kata Pak Iwan, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen ya. Oke, teman-teman. Sekian dari kami ya Pak Iwan. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan kalian ya. Ingat, jangan insecure tapi harus Bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.